apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, semangat selalu ya teman-teman. Karena apa? Karena lagi-lagi Ena bareng sama salah satu sosok inspiratif yang semoga terkenal ya teman-teman, udah tahu lah ya siapa. Semoga ya. terkenal ya. Semoga terkenal. Jadi seperti biasa ya, di sesi kali ini kita akan mengupas tuntas ya success story dari sosok-sosok beauty entrepreneur Oriflame Indonesia, terutama yang ada di beauty community-nya Ena dan Dana. Nah, jadi seperti biasa ini di sesi siapa sih? Siapa saya? Siapa sih sosok wanita cantik berambut pirang di sebelahnya Ena ini? Kita langsung aja kenalan karena kita mau korek lebih dalam dan lebih banyak lagi biar waktunya banyak nih untuk mendengarkan cerita ibu satu ini. Boleh dong Mira sapa-sapa teman-teman yang ada di YouTube-nya Ena. Teman-teman semua, salam kenal. Aku Mira Pratnya, semoga udah kenal. Sok terkenal mbaknya. Jadi teman-teman boleh kenal lebih dekat sama aku di Instagram @mirapratnya atau Facebook aku Mira Pratnya. Jadi monggo langsung dilihat, langsung kenalan langsung, kita di DM boleh gitu ya. Terus Kak, jadi aku diundang hari ini mau ngapain kita? Mau menari? Kalau perkenalan diri itu doang. Itu aja, jadi nanti akan melihat, oh ini Kak Mira. Nanti kita akan melanjutkan, kenapa gue yang jadi hostnya ya? Juga kan. Emang ini mulut gak bisa direm kalau udah depannya mic yang sangat mahal ini. Jadi Kak, langsung ke pertanyaan Kak. Luar biasa bintang tamu saya kali ini ya teman-teman. Nah oke, Mira kayaknya sibuk banget. Sekarang sibukannya apa aja? Sibuknya jadi Miss. Iya, itu sangat sibuk sih Kak. Jadi serius bisa nggak sih? Bisa. Jadi gini, kita udah 6 bulan pandemi, 6 bulan ya sih? 7. Jadi kesibukan selama 7 bulan ini adalah jadi Miss di rumah bersama satu anak. Untungnya baru satu ya, nggak kebayang kalau anaknya udah banyak. Terus kita ngajarin ke semuanya gitu kan ya. Anaknya satu masih TK, tapi TK rasa-rasa udah SD, pelajarannya susah banget. Ternyata ya anak TK zaman sekarang, dulu kayak gue nyanyi doang deh. Terus punya anak toddler juga yang bentar lagi 2 tahun. Jadi lagi lasak-lasaknya banget. Jadi aktifnya ya. Ngurusin, jadi Miss juga Kak. Jadi itu pre-nursery 1 dan satunya lagi anak TK gitu ya di rumah. Jadi disibukkan sama kegiatan anak-anak di rumah plus pastinya Oriflame. Plus satu lagi. Satu lagi aku punya usaha homemade cake yang saat ini di pandemi ini dia muncul kembali ya. Jadi dulu pernah sebelum Oriflame, Mira itu punya bisnis cake dan juga butik ya Kak Ena. Terus akhirnya kenapa Oriflame-an itu perlu aku ceritain gak sih sekarang? Boleh, tapi semimpel aja, jangan banyak-banyak. Oke, nanti aku curhat ya. Curhat masa kelam. Jadi join karena pertama butuh duit, butuh waktu karena baru menikah dan mengasuh anak, butuh pekerjaan yang lebih fleksibel. Sebenarnya bisnis sendiri dibilang fleksibel juga ya, tapi ternyata konvensional itu tidak sesimpel Oriflame gitu. Jadi kalau di Oriflame itu udah deh semuanya udah disiapin, tinggal tugas kita adalah cuma promosi. Nah beda nih, aku punya usaha konvensional yang mana aku nyiapin dari A sampai Z gitu. Jadi from A to Z ya, kayak foundation kita gitu ya. Jadi semuanya itu aku kerjain. Jadi kayak rasanya tangannya nggak cukup nih Kak buat menghandle semuanya. Jadi ya udah aku putuskan untuk memilih Oriflame sebagai tempat aku menghasilkan dan menukarkan bisnis konvensional aku supaya punya lebih banyak waktu gitu untuk anak-anak gitu. Jadi usaha kuenya sebenarnya kue itu kan juga termasuk salah satu passion aku ya, cuman ya divakumkan aja dulu gitu ya demi fokus dulu deh sama anak gitu, dan Oriflame karena lebih fleksibel. Oke, nah berarti emang dari dulu Ena pun juga kenal Mira, emang dari dulu udah berbisnis ya, udah sebagai entrepreneur muda kaum sosialita Bali lah ya gitu. Sosialitanya kayaknya enggak deh. Ya, kaum anak muda Bali gitu ya. Kaum anak muda Bali aja. Oke, nah terus dulu tuh jujur aja nih ya, dulu pandangan Mira terhadap Oriflame tuh gimana sih? Sebelum waktu Mira masih punya bisnis konvensional. Ya, jadi awal-awal Oriflame udah tahu banget dari zaman-zaman SMP udah tahu banget. Cuman taunya itu adalah ya produk. Nah jadi kayak maskara, body cream, brushing pores itu udah memang produk yang aku memang pakai. Cuman nggak pernah tahu ternyata di Oriflame itu ada kesempatan menghasilkan berbisnisnya. Kalau jualan tahu, karena kan teman-teman juga ngajakinnya, Mira join yuk Oriflame. Terus aku nanyain kan, ya nanti kamu akan dapetin harga murah, terus kamu juga bisa jualan. Lah sama aja dong, aku juga waktu itu kan udah jualan ya, jualan baju, jualan kue, yang mana satu baju bisa menghasilkan minimal lah 50.000, 100.000 ya kalau harganya
lebih premium, bisa lebih angkat lebih tinggi lagi. Nah kalau aku jualan Oriflame, aku lihat harganya itu lipstick ya untung-untungnya 10.000, kayak kalau parfum ya 50.000, terus kalau produk yang mahal dikit ya 100.000, ya nggak ada bedanya dong sama aku punya usaha gitu kan. Ya udah sama-sama jualan, toh juga pada akhirnya juga dapetin untung gitu doang. Ya udah aku fokusin bisnis aku aja dong, dan aku beli di kamu deh, kayak bahasa-bahasa penolakan pada umumnya. Ya udah aku beli di kamu aja deh gitu kan. Berarti emang dulu melihat Oriflame nggak ada peluang bisnisnya? Nggak ada. Jadi bukan kalau MLM tahu, Oriflame tuh MLM tahu, yang masih antipati juga sih sama MLM. Oh mesti ngajakin orang buat join, buat diajakin jualan juga. Jadi memang Oriflame jualan, ngajakin orang itu doang. Tapi nggak pernah tahu ternyata dari ngajakin orang itu kita dapat penghasilan. Gitu tuh nggak pernah tahu. Jadi ngajakin buat jualan-jualan. Dan aku paling nggak mau tuh kayak gini. Kak ikut nail art dong gitu kan. Nah nail art dulu kan zamannya 2000-an itu 2010 itu kan nail art tuh lagi booming banget tuh ya anak-anak Oriflame. Terus aku mikir kalau aku join aku ntar disuruh nail art juga. Aku nggak mau gitu kan. Jadi lebih ke caranya mereka membawa Oriflame itu aja sih yang mungkin pada saat itu belum menarik hatiku untuk join. Nah dan ternyata melihat melihat Anda seorang pramugari, senior pramugari, senior garis bawah di bold, di italic underline ya, jadi seorang senior pramugari kok mau gitu ya. Itu kan jadi pertanyaan besar, kalau ini perusahaannya nggak kalau di Oriflame ini nggak bagus, nggak mungkin dong Anda mau, ya kan? Bener-bener jadi mengikuti gitu ya. Jadi kita nih sohib zaman muda, sohib kental lah kita ini. Ya, jadi lalu terpisahkan oleh Anda yang berkarir menjadi seorang senior pramugari dan saya menjadi tukang buat kue dan juga buat jual baju. Suka merendah mbaknya. Iya, down to earth. Terus balik lagi ya. Iya. Kenapa ya Kak Enani mau gitu kan? Dari situlah akhirnya aku mulai ada rasa untuk pengen tahu Oriflame dan melihat postingan Kak Ena yang 25 juta pada saat itu SGD ya. SGD 25 juta senior pramugari. Ada apa ya? Ini kayaknya ada sesuatu. Jiwa bisnisnya langsung terkonek gitu ya. Wah, ini kayaknya ada duit juga nih, ada duitnya nih gitu. Jadi dari situ akhirnya terbuka mata hatinya. Ternyata walaupun terlihatnya kayak gimana, ternyata tetap butuh duit juga. Butuh duit. Jadi kalau ada orang yang tanyain nggak butuh duit tuh aneh sih ya. Aneh banget ya. Nah terus awal banget nih 2015 Mira ketemu Oriflame, terus langsung memutuskan jadi pebisnisnya. Itu Mira masuk ke pergaulan Mira yang rata-rata juga orang entrepreneur, orang yang mungkin dari kalangan menengah ke atas. Itu tuh gimana sih? Kalau ke pertemanan aku sih jujur memang agak susah ya, karena mereka itu rata-rata udah ada duitnya gitu. Jadi kalau aku menawarkan tambahan duit dapat gitu ya, 1 juta 2 juta tuh kayak nggak ngena gitu loh ya. Jadi Mira nyasarnya itu adalah orang-orang yang teman tapi nggak terlalu deket. Karena justru orang-orang yang terdekat itu adalah orang-orang yang nolakin. Contohnya sampai hari ini loh ya, udah jadi Sapphire, udah ngerasain lah reward macam-macam. Kok mereka nggak mau ya? Masih belum mau juga. Kayaknya mesti diamond ya sis. Amin ya. Jadi nggak masalah ya kalau orang terdekat kita belum mau gabung, nggak masalah. Jadi ya. Intinya sama kayak aku memposisikan aku aja dulu yang nolakin pertemananku udah join Oriflame seperti itu. Ya mungkin mereka butuh sesuatu yang akhirnya aku bisa didapetin peluang itu di Oriflame gitu. Jadi memasarnya memang ke pertemanan tapi yang nggak terlalu dekat. Jadi kayak teman-teman sekolah gitu kan. Kita saling kenal tapi nggak yang kayak teman jalan itu enggak. Terus ya sekali lagi ngecekin marketnya. Jadi ini tipe orang yang kayak butuh duit. Oh ini tipe orang yang butuh liburan. Karena di Oriflame tuh komplit Kak. Nah kalau aku sendiri kan join karena memang butuh duit. Bisnisnya bangkrut ya Bu. Bisnisnya bangkrut, abis nikah, punya anak. Aduh pusing ya. Ngenes banget, kelihatan gak sih mukanya ngenes? Gak kelihatan ya. Oke. Terus akhirnya join butuh duit dan akhirnya menghasilkan. Itu kenapa getol? Karena mau jadi bukti. Karena orang-orang yang di lingkungan aku itu kayaknya nggak bisa dengan angka 1 juta bikin mereka tertarik gitu loh. Minimal lah 5 juta karena kan rata-rata bekerja ya, bankers, terus pekerja di pemerintahan gitu kan gajinya ya paling standar lah 5. Jadi kenapa itu aku harus 5 gitu loh. Jadi dari rumah aja sambil mengasuh anak aku juga punya penghasilan yang minimal sama kayak kamu gitu. Dari situ deh mulai nyasarnya. Jadi memang mulai di orang-orang yang nggak terlalu kenal, teman-teman yang di lingkaran luar, bahkan malah karena
ke apa ya, karena support sosial media, karena Iya, branding, betul. malah orang-orang nggak kenal sama Mira Nah, ya. Malah malah- sekarang Mira punya jaringan yang besar banget di Surabaya. Di Betul. mana lagi? Di Kendari. Dari Dari- sampai Papua juga sekarang ada. Pokoknya seluruh Indonesia Seluruh udah ada. Indonesia. Karena sosial media Betul. loh, benar-benar dijalankan Iya, dan beruntungnya kita dari rumah ya. menjalankan Oriflame di zaman sosmed ya. Iya. Nggak kebayang dulu door to door, ketok-ketok satu-satu buat Ya, nawarin mungkin Oriflame. Aku juga nggak tertarik lah kalau zaman Iya, itu ya. sementara Anda di udara kapan gedor-gedornya. Iya, makanya itu wow, keren banget ya. Perspektif baru juga nih dari yang emang udah punya bisnis konvensional dan lalu mengenal Oriflame. Nah, terus sepanjang perjalanan karir Mira di Oriflame, selain penghasilan, sekalian liburan, hal-hal yang berubah gitu ya, hal-hal perubahan gitu yang Mira rasain dari segi finansial, keluarga, aktualisasi diri, itu apa aja sih Mir di Oriflame? Karena kan sebelumnya kan Mira udah kayak pribadi yang mature, pribadi yang mapan, udah punya usaha. Tapi ada nggak sih sisi Oriflame yang bikin hal yang berbeda nih yang Mira rasain? Ada dong. Jadi kebayangnya kita sekarang kan ibu rumah tangga ya statusnya gitu kan. Kalau nggak Oriflame rasanya aku nggak pernah megang laptop untuk bikin desain, materi promosi, ngomong live gitu kan. Ya ngapain dari ibu rumah tangga live-livean kan nggak Iya penting. sih. Iya sih, kalau bisnis konvensional juga kan nggak mungkin kan kita live ngeliatin baju gitu Iya, ya. Jarang mungkin, ya. ya mungkin ada sih ya. Sekarang kalau baju karena kita pandemi, karena orang nggak bisa ke toko kan caranya mereka nge-live gitu ya. Cuman jarang lah pasti gitu bakal nyentuh laptop gitu tuh jarang. Ya paling sosmednya dipakai buat selfie lah gitu ya. Terus jadi orang yang melek banget lah sama teknologi, belajar selalu hal baru gitu kan. Wih ternyata bisa pakai gini ya, oh ngeklik link ini bisa kesini ya. Itu sih yang rasanya kok aku sekarang lebih niat belajar ketimbang pada saat aku sekolah. Sekarang kayaknya wah kayak ini ada pelajaran baru nih, seru nih, nyoba-nyoba baru. Mungkin karena kita tahu ya kita belajar ini karena akan dibayar sama duit gitu ya. Kalau dulu sekolah kan kayak aduh belajar segala macam mata pelajaran ini mau ngapain sih kita sebenarnya ya kan. Jadi itu sih untuk secara aku Pengembangan personal, diri ya. Terus kalau pengembangan yang diri. untuk keluarga, anak-anak ya pastinya salah satu juga yang terwujud lewat Oriflame ya karena Mira punya penghasilan kan. Nggak cuman suami lah yang bekerja, jadi Mira bisa bantu untuk mewujudin impian kita nih, anak-anak mau dibawa kemana nih goalsnya gitu kan, dan kita memilih sekolah yang kita mau gitu ya lumayan sih duitnya kalau dibandingin sama aku kuliah. Zaman itu dulu cuma 600.000 dalam satu semester. Ini kayaknya seperempatnya juga nggak nyampe ya untuk anak sekolah sekarang. Jadi kayak, wih aku bisa loh nyekolahin anakku di tempat yang aku mau gitu kan. Karena ini kan kita nggak bisa selalu mendampingi anak nanti gitu kan. Jadi dia dari saat sekecil inilah kita harus membentuk kepribadian dia. Terus juga membekali dia dengan ilmu. Karena cuma ilmu doang yang bakal jadi warisan yang dia bisa pakai dimanapun gitu. Kalau dikasih harta doang gitu kan pasti bakal habis gitu kan ya. Kalau misalnya dia dikasih kayak wawasan ilmu itu dia mau ditaruh di mana aja bakal hidup gitu loh. Itu sih salah satu warisan yang bakal aku bekalkan ke anak-anak gitu. Dan jangan lupa juga ini bisnis Oriflame-nya bisa diwariskan juga nanti. Iya, ke bisa Megan diwariskan pastinya. nanti, ya. Wow, kamu berkaca-kaca loh begitu ngomongin soal keluarga dan Megan. Sangat berbeda dengan ini luntur lontar. dengan pribadi yang tadi. Nah, oke, terus Mira, impian apa lagi sih yang pengen Mira wujudin dari Oriflame berikutnya? Sebelum ke impian, kita masuk ke pertanyaan sebelumnya. Ya udah itu di skip bla bla bla. Nah, oke, ngomongin soal tadi karena Mira punya penghasilan jadi bisa milih sekolahan yang baik untuk sekolahan yang terbaik versi Mira untuk Megan gitu ya, untuk anak-anak gitu ya, terus kasih bisa pendidikan yang baik juga. Seberapa penting sih bagi seorang Mira untuk ibu-ibu yang mungkin lagi dengerin saat ini ya, untuk ibu-ibu di luaran sana yang mungkin lagi dengerin, yang lagi pengen nyari tambahan penghasilan, yang lagi mungkin galau sama apa yang mau dikerjakan ya, sama yang mungkin ngerasa kok bosen sama rutinitas sebagai ibu rumah tangga. Apa sih Mir pentingnya seorang ibu rumah tangga, seorang wanita itu tetap punya penghasilan sendiri walaupun dia memutuskan untuk dari rumah di rumah saja? Jadi perempuan itu ya memang harus mandiri ya. Pertama dari dulu banget Mira tuh dibekalin sama orang tua. Kamu nggak tahu nanti hidupmu tuh kayak apa. Keluar dari, namanya orang Bali, keluar dari rumah ini ya udah kayak alam bebas aja. Kamu harus bisa hidup sendiri. Syukur-syukur kamu punya suami yang bisa menghidupi kamu. Kita nggak pernah tahu suaminya itu nanti tiba-tiba meninggal duluan
atau amit-amit atau meninggalkan kita gitu kan ya. Kita kan nggak tahu ya namanya orang kan. Jadi diambil Tuhan atau diambil pelakor. Iya, itu sih yang mengerikan. Jadi ya paling nggak ya buat menjaga diri sendiri dan juga anak-anak dong pastinya benar-benar. gitu ya. Jadi nggak maulah nanti setelah kita amit-amit kejadian misalnya, terus kita nggak berdaya gitu kan, nggak terus berdaya ya, nggak luntang lantung kemana gitu kan, jangan sampai lah seperti itu. Jadi pokoknya ini kayak jaga-jaga sih. Kalau memang keluarganya baik-baik utuh-utuh ya bagus, kita bisa mendirikan fondasi kita dengan kuat ya, 2 orang gitu kan. Tapi kalau misalnya seandainya kita nggak pernah tahu nanti seperti apa keadaannya, ya kita siap gitu aja sih. Jadi penting banget penting berarti. banget. Ya. Apapun itu ya, mau bisnis jualan apa kayak apa, pokoknya penting kalaupun punya misalnya gitu seandainya ya. suaminya udah ngasih gitu ya bulanan gitu ya, masa iya sih kamu nggak pengen sesuatu yang dari hasil dari sendiri. ini loh aku bisa beli sendiri ya, walaupun untuk kesenangan sendiri ya, karena mungkin rumah semua udah difasilitasin gitu ya. Iya, aku bisa beli perhiasan, aku bisa beliin mainan anak, aku bisa jalan-jalan sama anak gitu kan, sesuatu yang membanggakan sih menurut aku sebagai seorang perempuan. Apalagi bisa punya rumah ya walaupun gak ditinggalin gitu kan, kayak Kak Ena rumahnya banyak gitu kan, menghasilkan uang jadinya kan, jadi orang kaya makin kaya dong nanti. Bener. Jadi penting banget ya, apalagi di zaman sekarang kayaknya kesempatan untuk menghasilkan dari rumah tuh udah banyak banget ya, dan sudah sangat diakui. Sudah sangat diakuin. Kalau ya, dulu kan kerja di rumah apa sih kerjanya gitu kan. ngapain sih, itu kok kayak main handphone doang gitu kan. Nah terus oke, itu tadi udah nih ya teman-teman, semoga dapat insight-nya. Terus sekarang impian Mira selanjutnya di Oriflame apa? Rumah sih. Jadi dulu join Oriflame, terus berhasil membeli 1 mobil kan, dengan uang dari bonus Oriflame. Terus kita nyicil mobil nih, jadi udah punya tabungan di mobil. Terus rencananya next plan-nya adalah pengen renov rumah. Jadi mobil yang udah kita cicil nih kita mau jual buat nanti dapat CR-V yang kita mau pakai gitu. Jadi masih panjang panjang, tapi namanya ya sesuatu yang besar itu kan butuh usaha yang besar, apalagi pengennya rumah, pengennya mobil gitu kan, nggak bisa cuman hanya dengan ngerjain ya 2 jam gitu kan, nggak bisa ya. Jadi kita masih dalam proses menuju ke sana. Kita doain sama-sama teman-teman impian berikutnya Mira untuk rumah dan mobilnya segera dilancarkan di title Diamond Director-nya Oriflame. Wow, Mira, kita luar biasa banget, banyak belajar pastinya as a mom, as an entrepreneur, as a wife juga ya. Mira banyak banget ngasih perspektif mungkin untuk teman-teman yang punya latar belakang yang sama, yang masih ragu, yang masih maju mundur, semoga bisa jadi makin lebih yakin ya untuk memulai bisnisnya sendiri di Oriflame. Oke, last but not least Mira ya, biar nggak berlama-lama ya, boleh 5 kata mantra sukses ala Mira Pratnya. 5 kata mantra sukses: God, goals, growing and glowing. God, goals, growing and glowing, baru 4. Ya udah, N-nya dihitung lah. Ya udah, apa aja tuh, boleh dijelasin Jadi dong. God itu adalah selalu libatkan Tuhan dalam setiap apa yang kita inginkan gitu ya, karena sesuatu yang tanpa campur tangan beliau, kalau mereka tidak menghendaki ya udah nggak akan terjadi apa-apa. Terus selalu punya goals ya, jadi yang mungkin join Oriflame dulu aku hanya pengen butuh penghasilan supaya aku bisa jagain Megan di rumah. Dan setelah itu achieve, ya aku ingat banget di BPS pertama kali sama Kak Ena, kamu butuhnya apa sih Mir gitu kan. Mungkin Kak Ena tidak melihat sisi aku butuh duit ya pada saat itu. Oh ini kayaknya dia udah punya butik, kayaknya aku nggak nawarin uang nih gitu ya, pasti mau nawarin liburan kan ya. Dan aku langsung bilang, aku butuh uang Kak, aku langsung kaget kan. Jadi goals, jadi begitu kita achieve goalsnya kita upgrade lagi benar-benar. Jadi pokoknya begitu itu tanda-tanda goalsnya udah mau achieve, aku mau ngapain nih lagi sekarang ya, supaya tidak stuck di situ-situ aja. Ya kalaupun kita stuck, itu adalah sebuah proses belajar, bukan berarti kita gagal gitu. Jadi ya udah kerjain lagi. Terus kalau udah punya goals, kita udah tahu mau arah kita kemana. Keep growing, selalu bertumbuh ya. Pokoknya dalam setiap teman-teman achieve itu goals pasti ada proses belajarnya dan glowing.
dan glowing. Jangan lupa dirawat dengan Jangan lupa dirawat karena butuh cuma punya uang tapi tidak merawat diri juga percuma ya. bener banget ya. Ya, thank you so much Mira, banyak banget dapat insight ya, banyak banget dapat petuah-petuah ya, dan semoga bermanfaat pastinya untuk teman-teman yang mendengarkan. Dan apa yang Mira sharingkan juga tidak maksud menggurui ya. Jadi Bener. ini Sharing pengalaman bener-bener aja. pengalaman aku selama 5 tahun di Oriflame. 5 tahun di Oriflame. Kita doakan Mira segera menyebut title Diamond Director-nya. Dan jangan lupa tadi 5 kata mantra Mira kita ulangin sama-sama. God, goals, growing, and Glowing. glowing.